Guys, setelah minggu yang lalu ya kita melakukan unboxing terhadap 5 produk Honor terbaru sekaligus guys. Kemudian kita lanjutkan dengan extreme test untuk menguji ketangguhan dari Honor X9C 5G ini. Di video sekarang, gue akan mengabulkan permintaan kalian sekaligus memenuhi janji gue untuk mereview 5 produk Honor sekaligus bro. Dan mungkin video kali ini bakal cocok banget ya buat lo yang udah nungguin nih produknya Honor dan sekarang malah bingung mau pilih produk yang mana buat kalian beli. Makanya lo pastiin banget harus nonton video ini sampai habis guys, biar lo ngerti gitu ya produk mana yang paling cocok buat kalian. Kita bakal mulai dari yang pernah kita extreme test dulu kemarin nih, yaitu Honor X9C 5G. Seperti yang kalian juga bisa lihat ya guys, kalau handphone ini tuh masih baik-baik aja setelah serangkaian extreme test yang kita lakuin kemarin. Mulai dari drop test, kemudian kita jadiin palu, kemudian dipakai buat mecahin kepiting, disemprot pakai air bertekanan tinggi, sampai kita unboxing di dalam air, ini masih sehat walafiat handphonenya. Hasilnya ya paling cuman boncel aja nih di bagian bawah sedikit doang, dan sisanya itu aman semua guys. Dan mungkin buat lo semua yang belum sempat nonton video extreme testnya, kalian bisa cek aja di etalase channel YouTube Ricebook, atau biar mempermudah lo semua akan gue taruh di pojok kanan atas, tinggal lo klik aja. So, sekarang gue nggak perlu lagi nih guys ngebahas setangguh apa sih handphone ini gitu bro. Tapi mungkin buat lo semua yang udah nonton, suka muncul pertanyaan gitu ya, kok bisa Honor X9C 5G ini tuh sekuat itu? Selain udah punya sertifikasi IP69 guys, yang bikin handphone ini bisa dipakai di dalam air, Honor X9C 5G ini tuh jadi handphone pertama loh yang dapat sertifikasi reliabilitas SGS 5 star. Terus kalau misalnya amit-amit nih ya, kalian udah beli handphone ini, tapi malah rusak, itu gimana bang? Slow bro, karena Honor tuh sebenarnya ngasih garansi yang cakep banget buat handphone ini. Yaitu garansi 365 hari kalau misalkan layar ataupun bodi belakangnya ini retak. Jadi aman banget kalau misalkan handphone ini jatuh ataupun pecah. Kalian tuh bisa banget klaim garansinya selama 1 tahun guys. Terus kalau kita bahas soal spesifikasinya ya, handphone ini tuh ngebawa baterai yang super gede banget, di angka 6600 mAh. Tapi nih ya uniknya, pas gue cek di GSM Arena, ternyata tuh beratnya hampir sama kayak versi yang sebelumnya, yang punya baterai cuma 5800 mAh. So walaupun baterainya ini super gede, Honor X9C 5G ini tuh masih terbilang tipis banget secara desain. Terus dengan baterai yang segede gini guys, Honor X9C 5G ini tuh bisa banget buat dipakai seharian full buat pemakaian berat loh. Bahkan buat lo semua nih yang suka nonton video guys, handphone itu diklaim bisa nonton video selama 20 jam lebih gitu. Dan untuk penggunaan sehari-hari ini tuh bisa tahan kurang lebih 2-3 hari guys. Terus buat pengisian dayanya, handphone ini tuh didukung sama kepala charger 66 watt Honor Supercharge. Yang kecepatan ngecasnya ini juga termasuk bikin kaget banget guys. Karena bisa keisi penuh dari 0 sampai 100% itu cuman dalam waktu 1 jam aja. Kemudian kalau kita telisik soal kameranya, Honor X9C 5G ini tuh pakai lensa utama resolusinya 108 megapiksel yang punya OIS. Dan bikin hasil fotonya tuh lebih stabil banget guys. Buat lo yang penasaran, ini beberapa contoh foto yang gue ambil pakai handphone ini. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ya guys, gambarnya tuh tetap tajam, jelas, dan juga detailnya dapat. Warna yang dihasilin juga lebih saturate ya, dan juga bayangannya tuh agak gelap. Sementara buat videonya guys, handphone ini bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps. Oh iya nih, BTW, karena Honor X9C 5G ini tuh udah punya IP69, jadi lu semua bisa pakai video ataupun foto di dalam air kayak gini guys. Lanjut kalau soal layar, layarnya ini udah jenis curve alias melengkung, yang punya ukuran 6,78 inci AMOLED 120Hz. Dia juga punya peak brightness yang tinggi, mencapai 4000 nits. Dipakai buat main game ataupun nonton film pun, menurut gue sih layarnya udah halus dan nyaman banget ya. Ditambah lagi nih handphone ini udah dual speaker, jadi suaranya tuh kedengeran seimbang dan juga kencang. Terus kalau volumenya dinaikin sampai maksimal, ini suaranya tuh bisa keras banget, dan ini beneran keras guys, karena volumenya tuh bisa sampai 300%. Ya paling yang perlu agak dikompromikan soal handphone ini adalah chipsetnya guys, yang masih pakai Snapdragon 6 Gen 1. Tapi nih ya, meskipun chipsetnya bukan tergolong chipset yang terlalu wah, pas gue pakai untuk rutinitas sehari-hari, buat kerja, kemudian gue pakai buat streaming, gue pakai buat scrolling sosmed, bahkan gue pakai buat main game pun, handphone ini tuh masih aman banget bro. Kapasitas RAM-nya di sini juga gede ya guys, udah 12 GB plus ekstra 12 GB virtual RAM. Sementara storage-nya juga lumayan lapang di angka 256 GB bro. Nah, Honor X9C 5G ini guys juga udah dilengkapin sama fitur AI. Seperti Magic Portal buat memudahkan produktivitas harian. Misalnya nih ya, kalian tuh bisa langsung upload gambar ke media sosial ataupun cari informasi dengan mudah banget. Ada juga nih fitur AI Erase buat hapus objek ataupun orang di foto.
Terakhir ada juga AI Magic Capsule yang mirip kayak Dynamic Island di iPhone, yang mana ini bisa buat multitasking dengan lebih mudah, bro. Nah, mungkin nih buat lo semua yang sering teledor, suka ngejatuhin handphone gitu guys, kaget beneran. Dan mungkin buat lo semua yang punya anak kecil suka ngelempar-ngelempar handphone, atau mungkin buat lo semua yang punya pacar posesif kalau berantem suka ngelempar handphone pasangan gitu ya guys. Gue rasa Honor X9C 5G ini cocok buat kalian. Atau mungkin buat lo semua yang hobi nonton video dan suka lupa ngecas handphone ini juga bisalah jadi pilihan kalian gitu, bro. Nah, kalau misalkan lo semua bukan tipikal orang yang kayak gitu dan lebih suka ngambil foto dan juga video dengan sebuah smartphone, gua rasa Honor 200 Pro ini bisa jadi pilihan menarik untuk kalian. Tapi sedikit mengingatkan aja nih, kenapa Honor 200 Pro ini tuh gua nilai yang paling cocok buat kalian yang suka fotografi. Nah, Honor 200 Pro ini guys bekerja sama dengan studio foto ternama di Prancis yang namanya tuh Harcourt Studio. Di saat beberapa brand lain yang fokus ke kamera, mereka kerjasama sama Hasselblad, kemudian Leica, dan juga Zeiss guys. Bahkan ada yang punya teknologi imaging sendiri. Nah, untuk Honor ini agak beda. Karena untuk si Honor 200 Pro ini guys, ini pertama kali mereka kerjasama sama yang namanya Harcourt Studio. Buat kalian yang mungkin masih belum familiar sama Harcourt Studio, intinya tuh mereka fotografer profesional guys, yang studionya itu biasa dipakai sama orang-orang kelas atas ataupun selebritis, bro. Hasil fotonya tuh keren banget. Biasanya sih karakter fotonya tuh dibikin hitam putih dan harganya itu buat sekali foto nyampe 30 juta loh guys. Lu kebayang dong sepro apa mereka. Nah, outputnya ke Honor 200 Pro ini adalah efek filter khusus yang bikin kalian tuh bisa dapetin hasil foto ala studio langsung dari handphone ini. Yang mana fitur ini tuh bisa diakses di mode portrait dan punya 3 pilihan mode, yaitu vibrant, kemudian ada color, dan juga klasik hitam putih. Jujur ya, pas pertama kali gue nyobain filter ini guys, saat video unboxing kemarin, gue tuh bener-bener cuman ngambil fotonya pakai lighting seadanya yang biasa kita pakai di studio. Dan begitu gue melihat hasilnya, ini gue bener-bener terkesima dan tercengang banget sih, karena sedramatis itu, bro. Fotonya tuh beneran keren. Apalagi pas pakai mode klasik yang hitam putih kayak gini. Cakep banget nggak sih, bro? Nah, kalaupun kalian nggak suka foto hitam putih, kalian juga bisa pilih mode color ataupun vibrant. Terus gimana nih soal foto biasanya? Nah, sebelum itu gue mau bahas dikit nih soal kameranya dulu, guys. Di bagian belakang ada setup triple kamera yang punya resolusi utama 50 megapiksel H9000. Terus ada juga nih lensa telefoto 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX856. Dan terakhir guys, ada lensa ultra wide 12 megapiksel buat opsi pengambilan foto yang lebih luas tentunya. Yang menariknya juga nih ya, kalau buat selfie, di sini tuh ada dual kamera depan yang punya resolusi 50 megapiksel yang bisa ambil foto wide di angka 0,8 kali. Tapi meskipun di kamera depannya ini sama-sama bisa diambil buat foto portrait, cuman di sini tuh nggak ada filter Harcourt Studionya guys. Jadi cuman ada di kamera belakang doang. Nah, buat hasil foto kamera belakang dalam pemakaian sehari-hari, menurut gua pribadi ya, ini termasuk bagus banget hasilnya. Apalagi dengan 3 mode warna yang bisa dipilih, yaitu natural, vibrant, dan juga authentic. Kalau gue pribadi sih ya, memang lebih sering tuh pakai yang mode natural guys. Karena warna fotonya tuh lebih mirip sama yang kita tangkap dengan mata kita. Tapi kalau misalnya kalian lebih sering dan suka street photography, mungkin kalian bakal cocok banget nih sama mode authenticnya. Karena warna yang dihasilin itu berasa jadi lebih hidup buat foto jalanan. Selain itu, Honor 200 Pro ini guys juga punya fitur setara flagship, yaitu AI Motion Capture. Yang tentunya bisa bikin kamera ini tuh otomatis motret kalau dia mendeteksi ada gerakan yang cepat ataupun senyuman. Jadi lu nggak perlu repot-repot lagi tuh buat tap tombol shutter buat motret. Terus nih ya, selain itu udah pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3 dengan RAM yang gede 12GB dan storage 512GB yang bikin performanya tuh nggak perlu kita raguin lagi. Hal menarik yang gue temuin juga nih di Honor 200 Pro ini guys adalah dari sisi user experience berbasis AI yang menurut gue sih lumayan menarik banget buat kita coba nih. Sebagai contoh pertama, ada fitur navigasi yang lebih praktis pakai Magic Portal. Misalkan nih ya, kalau ada temen yang ngasih lokasi lewat chatting, tinggal tahan aja teksnya guys, terus tarik ke Magic Portal dan langsung buka di Google Maps. Kedua, buat share foto di media sosial. AI ini juga bisa bikin prosesnya tuh lebih cepat. Contoh nih ya, kalau kita dapetin foto di WhatsApp, itu tinggal tarik aja guys ke Magic Portal, dan AI-nya itu bakal langsung kasih opsi buat share ke aplikasi sesuai dengan keinginan kalian. Lanjut ke fitur ketiga adalah Knock to Search, yang memungkinkan kita nih buat langsung melingkari objek di layar, buat ditarik ke Magic Portal dan langsung masuk ke pencarian Google.
Fitur keempat, ada juga yang namanya copy text to notes yang bikin kita tuh bisa langsung salin teks dari aplikasi apapun ke notes dengan mudah, gampil banget bro. Kemudian yang menurut gue paling ngebantu banget di sini adalah fitur AI Blur Privacy Info yang bisa otomatis blur info pribadi kita, kayak misalkan nama, kemudian nomor telepon, pas kita screenshot layar handphone kayak gini. Terakhir ada juga fitur AI Smart Folder yang memungkinkan kita nih ya buat bikin shortcut aplikasi secara langsung di layar home-nya. Sehingga ini ngebikin akses ke fitur tertentu jadi lebih cepat bro. So menurut gue pribadi ya, kesimpulannya untuk Honor 200 Pro ini memang cocok banget buat lo semua yang hobi fotografi. Mengingat memang handphone ini sudah bekerja sama dengan yang namanya Harcourt Studio. Atau mungkin nih buat kalian yang pengen dapetin fitur flagship tapi dengan harga yang lebih terjangkau, Honor 200 Pro ini juga bisa jadi pilihan kalian yang worth it. Mengingat ya, handphone ini tuh udah pakai Snapdragon 8S Gen 3 dan baterainya juga gede, 5200 mAh. Nah, kalau selama ini kalian sudah tertarik dengan sebuah handphone foldable, tapi masih kurang srek karena handphone foldable di luar sana tuh punya desain yang masih tebal gitu guys, gue rasa lu mungkin bakal tertarik sama Honor Magic V3 ini bro. Karena menurut gue pribadi, Honor Magic V3 ini tuh beneran tipis banget bro. Gue tuh udah nyobain ya beberapa handphone foldable lain. Bahkan nih ya, gue masih fresh banget karena kemarin baru nyobain Samsung Galaxy Z Fold 6 yang kita beli buat inventaris kantor. Dan jujur, kalau aja gue tahu Honor Magic V3 ini bakal rilis lebih awal, kayaknya gue bakal mending beli handphone ini sih bro kemarin. Karena meskipun tipis banget ya, tapi build quality-nya tuh nggak terasa rapuh sama sekali loh. Atau mungkin nanti menarik kali ya kalau kita compare aja Honor Magic V3 ini sama Samsung Galaxy Fold 6 di next video gitu guys. Kalau misalkan lo semua setuju, langsung aja tulis di kolom komentar bro. Lanjut lagi guys, kita ke pembahasan awal. Nah, saat dibuka nih ya guys, ketebalan itu cuma 4,35 mm aja. Ini tuh jauh lebih tipis kalau kita compare sama Samsung Galaxy Fold 6. Bahkan kalau dilipat, ketebalannya juga cuma 9,2 mm aja. Jujur nih ya, di antara ketiga handphone Honor yang kita review tadi guys, gue tuh sering banget yang gue pakai adalah Honor Magic V3 ini. Dan kebanyakan gue makainya tuh buat nonton film. Selain karena layarnya tuh yang lapang, poin utamanya justru karena di paket pembeliannya, kita tuh dikasih case dengan finishing kayak kulit yang ada kickstand-nya di bagian kamera. Jadi kalau misalnya lagi nonton, itu tuh bisa dipakai buat berdiri nih handphonenya. Jadi lebih nyaman aja gitu bro buat nonton. Selain itu, ini tuh juga udah ngebantu banget buat ngelindungin kameranya guys dari goresan. Yang gue suka juga nih ya, pas dilipat kayak gini guys, rasanya tuh kayak handphone biasa aja. Nih, lihat aja deh. Kalau misalkan kita bandingin sama Vivo X200 Pro, ketebalnya tuh hampir mirip. Paling bedanya sih nggak terlalu jauh ya. Kemudian layar luarnya juga udah punya sertifikasi yang kayak Honor X9C 5G guys. Udah tangguh banget sih intinya. Bahkan pas di acara kemarin tuh ya, Honor berani banget nyontohin kalau handphone ini tuh tahan untuk dijatuhin bro. Tapi sejujurnya ya, gue memang agak sayang banget sih kalau harus nyontohin handphone ini kita jatuh-jatuhin gitu guys. Karena ini handphone tuh mewah banget. Cukup aja lah si Honor X9C 5G yang kita siksa kemarin bro. Sementara kalau kita lihat bagian layar dalamnya nih ya, ini tuh punya ukuran 7,92 inci. Yang kedua layarnya ini guys udah pakai panel OLED. Terus kalau kalian perhatiin, lipatannya tuh hampir nggak kelihatan. Biasanya kan di smartphone lipat lain, itu lipatannya tuh masih kelihatan banget ya guys. Tapi di sini tuh hampir nggak berasa malah. Terus kalau kita tutup handphone kayak gini, layar depannya tuh punya aspek rasio 20:9 dengan ukuran 6,43 inci. Ukurannya menurut gue sih udah pas banget ya. Bahkan kalau kita jejerin sama handphone Honor 200 Pro ini guys, kayaknya ini sama aja deh bro. Justru malah berbeda banget nih kalau kita bandingin sama Samsung Galaxy Z Fold 6 yang berasa rada sempit gitu. BTW untuk Honor Magic V3 ini guys juga udah pakai sistem triple kamera dengan teknologi kamera terbaru. Yang terdiri nih dari lensa utama 50 megapiksel, kemudian ada 50 megapiksel lensa periskop dan 40 megapiksel lensa ultrawide. Ada juga dua kamera 20 megapiksel di bagian layar dalam dan juga layar luarnya, tergantung layar mana yang kalian pakai. Sementara untuk hasil kameranya sendiri guys, menurut gue pribadi ini udah oke banget untuk sebuah handphone foldable. Selain udah bisa ngezoom sampai 100 kali, sama ya kayak si Honor 200 Pro tadi nih, handphone ini dikasih filter Harcourt Studio yang bikin foto tuh jadi lebih kelihatan keren banget guys. Dan cakepnya lagi, kalau di Honor 200 Pro tadi, kita tuh nggak bisa selfie pakai filter Harcourt Studio. Nah, di Honor Magic V3 ini tuh bisa loh guys. Ya memang hal ini berkat kemampuan handphone foldable ya, yang emang bisa ngambil foto selfie pakai kamera belakang kayak gini guys.
Terus kalau kita lihat dari segi spesifikasi, handphone itu ngandelin Snapdragon 8 Gen 3. RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB, yang mana untuk performanya sendiri, ini udah cukup oke banget guys. Ya namanya juga chipset flagship gitu kan. Tapi ya resiko handphone foldable pada umumnya, kalau beberapa aplikasi itu masih belum support untuk full screen, buat dibuka pakai layar dalamnya nih. Tapi kalau buat main game kayak misalkan Genshin Impact, kemudian PUBG, dan lain-lain, itu masih aman banget nih handphone. Baterainya pun di sini juga oke banget ya guys, karena punya kapasitas 5150 mAh, plus ada fitur fast charging 66 watt, dan juga wireless charging 50 watt. Gak ketinggalan juga nih sebagai handphone flagship pertama Honor yang rilis di Indonesia, Honor Magic V3 ini guys juga dilengkapin banyak fitur AI. Kayak misalkan AI Erase buat hapus objek di foto, face-to-face translation, dan Magic Portal yang sama kayak ada di Honor 200 Pro tadi. So, secara keseluruhan menurut gue Honor berhasil banget sih untuk menciptakan handphone foldable terbaik saat ini gitu guys. Dan jujur, di antara 3 produk Honor yang tadi, Honor Magic V3 ini jadi favorit gue banget gitu bro. Next, kalau misalkan lo semua termasuk orang yang membutuhkan sebuah tablet untuk mendukung produktivitas kalian guys, gue rasa mungkin Honor punya jawabannya dengan Honor Pad 9 ini bro. Yang mana untuk Honor Pad 9 punya lebar layar tuh seluas 12,1 inci yang pakai resolusi WQHGA 1600 x 2560 pixel yang bikin pixel density-nya itu cukup tinggi banget bro. Terus nih ya, dengan aspek rasio 16:10 kayak gini, enaknya tuh bikin kalau pas nonton, black bars di atas dan di bawah video itu jadi lebih sedikit guys, dibandingkan sama tablet yang pakai aspek rasio 3:2. Meskipun ya resikonya juga jadi sedikit ngurangin ruang sih pas layarnya kita pakai secara vertikal. Terus untuk layarnya sendiri guys, pakai panel IPS. Tapi jangan salah ya, karena video yang di play di tablet ini itu bakal kelihatan tetap keren. Gue sendiri pun sempat pakai buat nonton series favorit gue nih guys di tablet ini. Dan warnanya tuh masih kelihatan bagus banget. Selain layar, Honor juga kelihatan banget fokus sama kualitas suaranya nih. Terbukti dari tablet ini ya, yang secara spek tuh punya total 8 speaker. Ya meskipun dari luar cuman bakal kelihatan 6 lubang speaker doang nih, yang ada 2 di bagian kanan, kemudian 2 di bagian kiri, dan 2 di bagian bawah. Katanya sih ya guys, di setiap lubang speaker ini itu tuh masing-masing punya tweeter dan juga woofer. Untuk kualitasnya sih bisa gue bilang kalau suaranya tuh lumayan bisa ngisi ruangan banget pas kita lagi nonton ataupun dengerin musik gitu ya. Dan mungkin bisa gue bilang ini termasuk salah satu yang terbaik di segmen mid-range untuk audionya. Sementara buat performanya guys, Honor Pad 9 ini pakai chipset yang sama seperti Honor X9C 5G tadi, yaitu Snapdragon 6 Gen 1, yang dipaduin sama RAM sebesar 8GB dan penyimpanan storage sebesar 256GB. Memang, kalau kita lihat dari benchmark, ini agak kurang. Apalagi ya kalau kita bandingin secara langsung dengan beberapa tablet lain di kisaran harga yang sama. Jadi kalau kalian lagi nyari tablet dengan performa tinggi di angka benchmarknya guys, gue rasa memang kalian harus pertimbangkan lagi gitu. Tapi kalau misalkan lo semua nyari sebuah tablet untuk kebutuhan kerja, seperti bikin report, kemudian bikin script, nulis-nulis gitu ya, dan juga nonton, ya gue rasa untuk Honor Pad 9 ini udah lebih dari cukup bro. Performa gamingnya juga termasuk oke loh guys ternyata. Game-game favorit gue nih ya, kayak misalkan Mobile Legends, CODM itu masih aman banget gue pakai dan gue mainin di tablet ini. Terus soal baterainya, Honor Pad 9 itu bisa tahan lama karena sepengalaman gua pas iseng nyobain kerja seharian pakai tablet ini, ternyata tuh udah cukup banget guys. Chargingnya juga udah support 35 watt yang bisa ngisi baterai sekitar 30% cuman dalam waktu setengah jam aja. Oh ya guys, Honor Pad 9 ini juga bisa dipasang keyboard, yang mana keyboardnya juga nggak jelek, udah lumayan nyaman banget nih buat dipakai ngetik. Key travelnya juga bagus banget ya, dan meskipun ukurannya nih kecil, tombolnya tuh nggak kerasa sempit loh. Ya cuman paling sedikit catatan aja nih ya, selain nggak ada touchpadnya, keyboardnya ini juga cuman bisa dipakai di satu angle aja. Terus soal pengecasannya juga, ini harus dicas secara terpisah ya guys dari tabletnya. Jadi saran dari gue nih ya, lu semua memang harus selalu perhatiin juga baterai dari keyboardnya sebelum dipakai buat kerja nih. Dan kalau ditanya Honor Pad 9 ini cocok buat siapa? Seperti yang gue mention di awal ya pada saat pembahasan tablet ini guys. Dimana ini cocok buat kalian yang lagi nyari tablet yang layarnya tuh bagus, speakernya mantep, performanya cukup buat sehari-hari, dan baterainya tuh tahan lama dengan budget kelas menengah guys.
Tapi kalau misalnya lo semua nyari tablet untuk kebutuhan gambar, memang gue rasa tablet ini kurang cocok gitu guys. Karena sampai detik ini gue belum dapat informasi tentang stylus khusus yang memang ada untuk si tablet ini guys. Tapi kalau kita telisik dari websitenya Honor di Malaysia, seharusnya sih ada stylusnya gitu bro. Dan mudah-mudahan aja ini nanti dalam paket pembeliannya tuh dikasih gratis guys. Oke, sekarang kita masuk ke produk terbaik yang gue taruh sebagai pembahasan di terakhir, guys. Kenapa gue bilang produk terbaik di antara produk Honor yang tadi? Ini lo harus banget nyimak penjelasan dari gue sekarang nih, bro. Karena kalau kita lihat dari segi fitur, ini jujur gue belum pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Ini yang gue maksud adalah kamera dari laptopnya ya, guys. Yang dipasang terpisah kayak gini dan udah support dengan AI. Bahkan karena ini pakai mekanisme magnetik, jadi kameranya ini guys juga bisa diputar menghadap ke depan dan juga ke belakang. Oke, nama laptop ini adalah Honor MagicBook Art 14. Pertama-tama kita bakal bahas dulu kamera kecil ini guys, yang nyempil di bagian samping, yang mana fitur ini tuh keren banget bro. Dimana kalau kita lihat kamera di laptop lain itu biasanya bikin bezel laptop jadi lebih besar bro. Tapi di sini kameranya itu bisa disimpan di slot kecil yang juga magnetik di sebelah kiri laptop guys. Jadi pas kameranya itu disimpan, rasio layar di bagian bodinya jadi bagus banget nih bray. Sampai 97%. Bezelnya juga kelihatan tipis banget ya di bagian atas. Dan gue suka banget nih guys karena mereka tuh nggak ngurangin kualitas layarnya loh. Layarnya ini tuh udah pakai panel OLED 3.1K yang juga udah touchscreen. Nah, karena layarnya ini udah OLED, pas dipakai buat nonton konten tuh feels-nya jadi kelihatan bagus banget, bro. Oke, balik lagi soal kameranya ya. Yang mana di sini tuh ada beberapa fitur AI, kayak misalkan blur background dan juga live tracking, guys, atau active tracking. Jadi kalau misalkan gue gerak-gerak kayak gini, kameranya ini tuh bakal nge-track dan ngejaga gue tetap di tengah frame loh posisinya. Terlepas dari kameranya yang unik, gue juga kagum banget nih sama desainnya yang simple. Kalau kalian lagi nyari laptop yang ringan dan pakai bahan premium, ini sih bisa jadi saingan banget sama kayak MacBook Air sih. Dan karena bodinya ini full magnesium, jadi bobotnya tuh ringan banget, tapi tetap kerasa kokoh. Bahkan ya, material keyboardnya juga ini pakai titanium loh guys, yang lumayan ngebantu ngurangin berat dari laptop ini. Dan untuk laptop dengan ukuran layar 14,6 inci, ini sih menurut gue berasa ringan dan juga tipis ya. Beratnya pun ini pernah gue timbang kemarin ya, dan kelihatan cuma 1 kg lebih dikit doang. Dan pas diukur di bagian yang paling tipisnya itu guys, ketebalannya cuma sekitar 1 cm aja. Jujur memang ini jadi salah satu laptop paling ringan yang pernah gue bawa kemana-mana sih. Selain itu keberadaan portnya juga lengkap banget ya. Ada 2 port USB-C, kemudian slot buat kamera, dan di sisi lain guys ada juga USB-A, kemudian ada port untuk HDMI 2.1, dan juga jack untuk headphone. Kemudian soal performanya, perangkat ini tuh udah ditenagai sama prosesor Intel Core 5 Ultra. Gua sih nggak tahu ya, ini ada spesifikasi lain atau enggak, tapi sepanjang gue pakai buat sesekali aktivitas kerja gitu di kantor, laptop ini tuh aman banget. Mulai dari dipakai buat kerja ringan, kayak misalkan gue ngetik naskah dan juga meeting gitu ya, sampai dipakai buat ngedit, ini masih oke banget bro. Terus bagaimana nih bang soal main gamenya? Oke, kalian bisa nilai sendiri nih guys, gimana performanya pas gue pakai main game. Tuh, lo lihat kan? Gue rasa sih memang aman-aman aja, bro. Terus yang paling penting, laptop ini tuh sekarang udah terintegrasi dengan yang namanya Copilot. Bahkan ada tombol Copilot khusus nih, di sebelah kiri tombol panah. Ini sih sekaligus nunjukin banget ya, kalau Honor tuh bener-bener serius banget soal Copilot AI-nya ini. Terakhir ada satu hal lagi nih yang pengen gue bahas terkait si Honor ini guys. Kalau lo lihat logo di sebelah sini, kemudian kita klik, Honor tuh punya fitur yang namanya Magic Ring. Dan gue rasa untuk di zaman sekarang, ini merupakan sebuah fitur yang penting untuk brand techno. Terutama nih ya, untuk brand Honor yang memang punya ekosistem yang luas gitu guys. Dan gue rasa ini salah satu alasan kenapa pada akhirnya kalian juga sering banget nih ngebeli produknya Apple bro. Intinya, Honor Magic Ring itu tuh mirip sama yang ada di Apple. Kalau kalian punya smartphone Honor kayak gini ya, kalian tuh bisa banget transfer file antar perangkat dengan mudah guys, kayak AirDrop. Jadi kalau kalian udah di ekosistemnya Honor, fitur ini tuh bener-bener berguna banget loh guys. Dan menurut gue sih ya, ini adalah alasan utama kenapa orang tuh beli perangkat dari brand yang sama. Karena mereka tuh pengen perangkatnya tuh bisa kerja bareng dengan lancar bro. Dan Honor nih ya, udah bisa ngasih hal tersebut. Bagaimana guys? Pendapat kalian tentang produk Honor ini? Apakah setelah nonton video ini semua sudah tercerahkan ya? Mau pilih yang mana? Atau masih bingung? Silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga video ini ngebantu ya buat lo semua yang memang
udah mulai tertarik nih dengan comebacknya si Honor. Nah, kalau misalkan udah yakin pengen ngebeli, seperti biasa link pembeliannya bakal gua taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.